Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah membaca tentang qasar salat dan jamak salat dalam safir. Terakhir jamak salat dengan ketentuan boleh takdim dan boleh juga takhir. Sudah juga syarat jamak takdim harus mendahului salat yang punya waktu, kemudian disyaratkan muwalat, artinya berturut-turut, tidak boleh selang antara salat pertama dengan salat yang kedua. Itu sudah kita baca tentang sahnya. Kalau tidak sah. Contohnya seperti jamak di Arafah bagi jamaah haji. Jamak di Arafah bagi jamaah haji ini terjadi khilafiyah antara imam mazhab. Kalau orang yang sudah bermukim di Mekah, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh jamak di Arafah. Adapun Imam Abu Hanifah membolehkan jamak di Arafah. Itu pun ada ketentuannya jamak zuhur dan asar di Arafah, tapi maghrib dan isya di Muzdalifah. Nah, ini ketentuan mazhab, bukan Hanafi. Zuhur asar di Arafah, maghrib isya juga di Arafah, bukan seperti itu. Jadi zuhur asar di Arafah, maghrib dan isya di Muzdalifah. Itu dalam mazhab Abu Hanifah boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena orang sudah bermukim di Mekah lebih daripada 4 hari. Terus apabila ada orang yang menjamak di Arafah, berarti dia harus bertaklid terhadap Imam Abu Hanifah. Nah, kalau tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia bermain-main tanpa dia mengikuti imam yang mengatakan sah salat. Jadi nyan sebagai penutup daripada tentang jamak kasar dan tentang kasar dan jamak. Malam ini kita coba baca salat atas janazah. Faslun fi sholati alal mayyiti. Pasal ini dinyatakan tentang salat atas mayit.
Sebelumnya sebelumnya di sini lebih disinggung dulu tentang bahwa setiap orang mukallaf itu dianjurkan untuk memperbanyak ingat mati. Wa zalika li'annahu azjaru 'anil ma'siyati wa ad'a ila ta'ati. Kenapa diperintahkan banyak mengingat mati? Karena dengan mengingat mati kita dapat menambah terhindar daripada maksiat, baik maksiat zahir dan lebih dekat kepada taat. Nah, ini salah satu faedah ingat mati. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan akthiru min zikri hazimil ladzat, berbanyak olehmu daripada menyebut yang memutuskan akan kelazatan. Artinya yang memutuskan kelazatan yaitu mati. Dia bina mati, bina kelazatan dapat dipotong oleh mati. Kemudian menyebut mati pada kebanyakan tempat yang lalai kita, gunanya untuk memperkecil lalai. Berarti masalah keduniaan. Jadi mengingat mati lebih banyak pada saat urusan dunia, supaya kita memperkecil urusan dunia, dan juga mengingat mati yang banyak ketika beramal, supaya memperbanyak amal. Jadi watai katanya tengah menjampu urusan dunia, nyan bela taingan mati supaya urusannya mengatap pedih. Watai katanya beramal, bela taingan mati agar amal tak boleh. Nah, jadi nyan banduanya ingat mati ketika kita berhadapan dengan dunia, dengan urusan dunia, agar urusan itu kita perkecil. Jadi yang seharusnya sibuk bantu orang luput, begitu tinggal ternyata ada melingai, yang kata kebah, kata pukul. Demikian juga ketika beramal. Jadi ketika kita nyata beramal, kita ingat mati, yang seharusnya amal dan kutip dumnan, dengan taingat mati akan menambah. Yang sadrika mungkin sadrika tu aja itu. Bah tatamah Yahudi. Ini salah satu faedah mengingat mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu terhadap Allah akan sebenar-benar malu. Qalu, sahabat bertanya, inna nastahyi ya Nabi Allah. Kami ini semuanya malu dengan Allah, wahai Nabi. Qala, Rasulullah mengatakan, laisa kadzalik, bukan malu yang seperti kalian mengatakan. Walakin man istahya minallahi haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batna wa ma hawa wal yudzakkiril mauta wal bala wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Akan tetapi orang yang malu dengan Allah, yang sebenar-benar malu, kata Rasulullah, falyahfadhir ra'sa, hendaklah dia menunduk kepala, dan wa ma wa'a, dan barang yang ada di sekeliling kepala, yaitu kuping, mata, lidah, mulut,
Jadi orang yang malai dengan Allah, orang yang selalu menunduk dan menjaga anggota yang na di sekitar uleh, jaga punyung, jaga lisan, jaga babah, jaga mata. Wal yahfadil batna, hendaklah dia memelihara perut dan barang yang ada di sekeliling perut. Di sekeliling perut yang maksud di sini adalah kalbu wal farju, hati dan kemaluan. Jadinya orang yang malai dengan Allah. Maksud memelihara perut yaitu ayyasunahu anil haram, memelihara perutnya daripada haram, minat ta'ami daripada makanan dan minuman. Nah, ini untuk memperbanyak mengingat mati. Wa yundabu lahu ayasta'idda lil maut bit taubati. Sunat bagi orang mempersiapkan diri bagi mati bit taubati dengan bertaubat. Jadi katanya sunat tak persiap-siap untuk meninggal. Gimana cara tak persiap dengan meninggal? Bit taubati dengan taubat. Taubat daripada seluruh maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Baik maksiat itu dosa besar atau maksiat itu dosa kecil. Dan wajib setiap saat dia bertaubat segera. Yang salah satu cara mempersiapkan mati. Jadi kembali kepada pokok, dalam pasal ini disebut tentang salat mayit. Salat jenazah ini disyariatkan ketika Rasulullah sudah di Madinah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa salat jenazah ini min khasaisi hadhil ummah, khusus umat Rasulullah. Berarti dia ada pendapatnya bahwa sembahyang jenazah hanya bagi umat lain atau bagi umat Muhammad. Salatul maiti fardu kifayatin lil ijma'. Salat mayit yang muslim yang bukan mati syahid itu fardu kifayah. Sama seperti hukum memandikan, walaupun mayat itu mayat yang tenggelam. Li'anna ma'muruna bi ghuslihi, karena kita diperintahkan untuk memandikan mayat. Oleh karena itu, maka tidak akan gugur fardu kifayah kecuali dengan perbuatan kita. Walaupun kita melihat ada malaikat yang memandikan mayat itu, tapi fardu kifayah belum gugur dari kita, artinya harus tetap kita yang memandikan. Jadi walaupun takalan mayatnya kesemana oleh malaikat, namun le gedayau sebagai manusia han gade fardu kifayah dengan kesemana oleh malaikat. Ya. Wa yakfi ghuslu kafirin, dan memada dimandikan oleh orang kafir. Ya. Jadi mayat orang muslim di semana oleh orang kafir. Sah mana? Ya. Karena tujuan semana adalah untuk bersih, untuk suci. Jadi ketika orang semana, walaupun hanya niat sah menopatkan, karena niat memandikan mayat itu tidak menjadi syarat untuk sah semana. Urang teman mayat, wajib niat, hana syarat.
Bila hana genit sah semano mayat. Demikian juga bila na mayat orang Islam itu mana oleh orang kafir nyan kasah. Bitamimi wa yahsulu aqalluhu bitamimi badanihi bil ma. Dan sekurang-kurangnya mandi mayat hasil dengan melengkapi badannya mayat satu kali saja. 3 play berata ia manduk nyan kasah untuk semana mayat. Sampai air ma tahta khulfatil aqlab, hingga sampai air kepada di bawah kuluk. Kuluk bukan kuluk. Orang yang kala sunat kuluk. Atau baik si sabi namanya yang manteng golong sunat yang berteruh ia kena. Jadi menyahana teruh ia golong rata berarti. Ya. Lau ta'adzara ghaslu ma tahtal kulfati bi annaha la tatalaqasu illa bijarhin yummamu. Jikalau uzur membasuh yang di bawah kuluk, nah namanya balahi meninggal, lalu tak semana mahan terus ia di bawah kuluk. Illa bijarahin, kecuali dengan tapuluka, payah ta operasi, payah taplah, nyan tidak boleh dibelah. Kibantit yummamu ammatah, ditemomkan. Ya, jadi namanya yang balahi ya jalan agam menyata semana handro ia diuk kuluk. Iban cara tatemom untuk diuk kuluknya tatemom. Ya, supaya mengajir salat jenazah. Wa akmaluhu taslisuhu, dan yang paling sempurna memandikan mayat itu adalah meniga-niga. Tak boleh lego. Jadi bunau sah tasemana mayat untuk siga menteng asai merata air sampai di bawah kuluk. Untuk lebih sempurna nyan tasemana mayat lelego, maka gekullah ia tekurung di lego iban lego lelhe berarti tekurung kentu ia tekurung. Di najis sebahagian ulun temana mayat lihat ke semana lengkap mandum kecok tekurung boh gayung geple tu yang kekede tekurung kenyan mana je tekurung. Ia tekurung ia dari pun tak mana lehega le kali le dia tekurung kun ia tekurung. Wa ayakuna fi khalwati, dan memandikan mayat itu di dalam tempat yang sunyi. Arti sunyi baik di ke kawan orang tak teman. Baik ramai. Wa yukuna fi qamis, dan bahwa dimandikan mayat itu di dalam baju gamis. Jadi beda bukan orang habis. Jadi dalam baju teman. Wa ala murtafi'in, dan di atas tempat yang tinggi. Bumanya di bek meyuk. Kadang-kadang bisa han suci mayat itu. Karena waktu tak semana pun najis-najisnya yang dalam perut mayat itu bit, tapi hana mengalir, jadi hinan sampai maka ji sunat tak perlu pada tempat yang manyang. Tak perlu tempat yang manyang ibarat. Ya, bima'in baridin, dengan air yang dingin. Dingin maksudnya kon itu kon dingin boet.
illa li hajatin, kecuali karena hajat. Hajat bu itu umum je. Contoh kawashin seperti daki. Mainnya hai timbleh kalang. Karena zoom iya je. Nyan je. Ya. Atau karena dingin. Udara dingin dah. Nyan sunat apa seum iya lebih aula. Apa supaya be sejuk dah main. Wa yubadiru bi ghuslihi idza tayaqqana mautuhu, dan menyegera dengan memandinya mayat apabila telah diyakin matinya. Bila terorong urang kata yakin gop nyan ka meninggal, nyan bersegera atas mana. Wa mata syakka fi mautihi wajaba ta'khiruhu ilal yakin. Jika ragu pada matinya, wajib mentakhirnya mandi sampai kepada yakin. Bila mantang ragu desang golom jelahnya kau nyangka melingai. Nyan be ide tu mana? Tapreh sampai beryakin. Tapi menyangka yakin kau nyangka gedingai tanya kau melingai. Nyan sunat getanya segera memandikannya. Tak khawatirkan gara-gara telat atau mana berubah atau hancur anggotanya, nyanjit wajib. Wajib bersegera ke mana. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yanqidit tuhru bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla takfin la ba'da. Jikalau keluar najis setelah dimandikan mayat, kalau tak petung semayang, kalau tak petung wudu, tahu-tahu kai tibet najis, tibet darah atau tibet kotoran. Nyan wudu yang kalih tak petung mbak mayat. Nah batu lam yang qadit tuhru, tiada runtuh suci. Hana berarti wudu. Bal tajibu izalatuhu faqat, akan tetapi wajib menghilangkannya najis saja. Jadi najis yang nabak mayat yang kait tibit lau, yang wajib darah tapi nak. Itu pun syarat jika keluar ia najis sebelum dikafankan. Tidak wajib dihilangkan jika keluar najis setelah dikafan. Dia tak kafan, tahu-tahu kata-kala ni tibit darah mayat. Nyan ana le wajib bergadah. Apabila ditibit golong tak kafan, nyan bergadah. Nyan kabeh yang menyangkut dengan semana mayat. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Orang laki-laki lebih utama dengan memandikan mayat laki-laki, dan perempuan lebih lebih utama dengan memandikan orang perempuan. Walahu ghuslu halilah, dan baginya laki-laki boleh memandikan halilahnya. Uragam dia ke mana perumah ke meninggal. Ya. Wali zaujatin ghuslu zaujiha, dan perumah boleh memandikan suaminya. Ya. Urang agam dia ke mana perumah rog. Urang inang dia ke mana lakorog. Ya. Walau nakahat ghairahu, walaupun telah dimenikah ia urinang akan lainnya lakau. Ya, yang hantar teman dia boleh. Bancara lalu menikah dengan kau. Putra yang itu mengeloleh dia. Kalau habis indah, macam cara menikah. Jut di semanau
oleh perumoh akan lakau walaupun perumohnya kai mekawin selain lakau yang kamati iban cara teman iban cara iba wai menikah uri inang mati lakau je ke semanau lakau ge walaupun kau nyang kali ke mekawin lain pasang kawin teman baru mati lakau ge menyawai kamu kaya berarti promo kok yang promo konyan hah Iban kan promo tanya kan yang ke promo tanya ke promo kok tidak uri nang mati lakau berarti kan manteng ikatan nikah doa ke mati lakau nyan dia ke semana lakau nyan walaupun kau nyan kalah ke menikah ngagam lain gimana cara tu mah jadi liu mati lakau ke menikah ngagam lain walaupun kalah ke menikah ngagam lain dia semana lakau yang ban melingai kiban cara demang ke menikah ngagam lain ya tapi kiri cara ini jadi urang melingai payah gemidah di perumoh buat bulan di peloro ya kan nyan menyainang hana hamil ya mau rinang hamil abih dah ngan wada hamil ngan ngemadiem lahir namanya bantabah luanya kabeh dah leuh melingai lakau 20 minit melahirkan ya melahirkan kabeh dah nah urang agam lain menikah aju ya 25 minit kagak menikah nyan inang nyan manteng je tu mana lah lakonya nah itu melu le di penjara menikah yang kelagayan jarang ya jid gepunik jid ke semana oleh perempuan yang meninggal suaminya dan dia walaupun telah nikah ia akan lainnya suami tapi dengan syarat bila masin dengan tidak menyentuh akan tetapi menutup akan tangannya dengan perja di balut jarawangan nganija baru semana ya fa in khalafa sahal ghuslu menyahana ke balut jaraw ke menang laju dan sahlah mandinya jeut ke semana wakasa walaupun nigopnya dosa red geman agam ke lilakaw wallahu a'lam. Baik jemaah, ada waktu 20 menit dari kami sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Nabi Muhammad SAW dalam memandikan mayat memang harus betul-betul terjadi. Seperti yang disampaikan tadi, kita harus memasukkan seluruh badan dan harus mengalir-alirnya sampai ke lutut. Kemudian mungkin sedikit lagi kalau memang salah melalui kami. Sementara di jubur itu bagaimana? Karena jubur itu kan ada keluarnya juga. Nah, itu bagaimana kita bersihkan. Kemudian lagi tadi istri bisa memandikan mayat, suami bisa memandikan mayat suami, itu mayat sendiri. Kemudian untuk mensucikan, karena itu kan kalau dalam mazhab kita Syafi'i itu bilang persentuhan batal kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita umat Muslim Fatihah dalam sholat itu rukun, tapi kita tidak fasih membacakan Fatihah. Apakah bisa kita ganti dengan
ayat lain yang sesuai dengan jumlah hurufnya. Makasih ya, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyangkut dengan dubur, artinya sebelum dimandikan itu dibersihkan dulu. Bersihkan sunat tak berlalu jaro, kemudian dimasukkan tangan dalam kain, baru dibersihkan dubur. Yang tadi apabila keluar kotoran setelah diwudukan mayat, apabila keluar kotoran itu wuduknya tidak perlu diulang, tapi sebelum dikafankan najis itu wajib dihilangkan. Kalau sudah dikafankan tidak perlu lagi dihilangkan. Ya. Urang inang kesemana mayat beragam sah. Kalau ada wuduk sagai ke pelapik jaro ke supaya baik ada wuduk. Menyalih berwuduk lalu datang perempuan menyentuh mayat laki-laki. Itu wuduk mayat tidak runtuh, tidak batal. Yang batal wuduk orang yang menyentuh. Jadi binyana urang ia semayang urinang, dia peh mayat lakau ke, lakau hana jatuh, hana runtuh wuduk. Yang runtuh wuduk promo sampai menanci sebaliknya. Yang kedua, masalah Fatihah. Fatihah hanjir tidak bisa diganti. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak bisa baca Fatihatil kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Terkecuali bila baru masuk Islam. Naziro kafi itulah dia wajib belajar. Katakanlah salat maghrib, dia wajib belajar sampai mau habis waktu belum bisa. Kira-kira menyai semayang le rakaat yang kabeh. Jadi ji hanji semayang le murno sampai kara habis wate hanji ji baru bisa dia salat ganti dengan ayat lain yang sama huruf. Cuma kalau lucu huruf lain je Fatihah je. Kawai murno lain. Padahal wajib murno Fatihah. Jika tidak bisa juga ayat lain, wajib baca zikir dengan huruf yang sama dengan Fatihah. Itu juga tidak bisa, ya diam, tidak boleh terjemah. Kalau menyajinya kamu mudah menyaji baca, tinggal tulis di pek binte. Dan ike binte. Menyaji buta huruf nya he dibaca. Buta huruf benar ate tak purno ngalidah haji keun tak tulis haji baca. Angka ke tarkam itu lo langke. Alhamdulillah haji. Rabbil alamin haji. Jadi nyan harus diusaha, tidak boleh diganti begitu mudah. Jadi usaha dia belajar sampai mau habis waktu, tidak boleh diganti begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyo dalam sebuah pesawat naurut Islam, naurut Kristen, naurut Katolik. Hendaklah sebuah pesawatnya tutup pesawatnya, maksudnya dikumpul banyak-banyaknya diserahkan pada orang Islam. Disuruh salat dan disuruh mandikan seperti orang Islam. Bagaimana menurut tidak pernah mau mandi yang menggunakan atau semua yang tidak sudah. Jud dengan catatan lagi katanya beri salam langkawan burung kafe nauri Islam dirau di batajak saboh resepsi na wa kafe terdo nauri Islam dirau assalamualaikum Jud dengan kasar lamate yang tabinya ke urang tirau Islam. Demikian juga ketika kita salat main ulung semayang ada main
yang Islam. Allahu Akbar. Jadi yang Islam mentang. Lun semayang ada segala jenazah yang Muslim. Kajian. Jadi ubena jenazah yang Muslimnya karuh yang kon Muslim hanaruh ada. Bina ada kenyan menyatakan saja ulun semayang ada jenazahnya mandum nya hanjeun. Pakai hanjeun karena hanjeun berdoa ke kafir ngampun dasa. Itu kena Allah maghfir lahum. Jadi Allah maghfir lahum nya hanaruh kepada kafir. Tidak boleh. Haram berdoa. Bahkan jin yang tanya ujung kafir nya tengah jadah berdoa berampun dasa kafir. Berdoa mudah rezeki je. Tayak peti jiwa kedai saya aliong je. Dengan catatan berdoa bermudah rezeki ji, bersehat ji, pulau bermutamah rezeki ji, bermerumpa bidama Islam. Yang baik berampun dosa ji, nya ya anjir. Itu enggak boleh. Maka kun almarhum ke urang kafir mati haram. Almarhumnya makna ji orang yang diberi rahmat. Jadi haram mengucapkan almarhum kepada orang kafir mati. Al-mal'un je tekun. Yang terkutuk. Jadi hanya ke almarhum. Almarhumnya doa urang udah kepada urang mati. Jadi urang Muslim tidak boleh berdoa rahmat untuk orang meninggal. Bahkan di atas kubu kafir mentang bidang. Wala taqum ala qabrihim. Jangan engkau berhenti di atas kubur mereka. Tetaja apa kubur kafir kadang-kadang inan hanjut. Pakai hanjut. Karena katanya orang mukmin kepada rahmat Allah. Bet adang-dang babinah kubur kafir kan. Mukunsi kekeji hinte rahmat. Bang menan ni gede. Ya, jadi haram berdiri di atas kuburan orang. Yang kenyan. Makanya tanya beda cok inan dalam kompleknya rumah tu. Tak buat Quran inan kan. Kabeh dah. Get. Terima kasih. InsyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.